Halo semuanya. Perkenalkan, nama saya Mary Aprilia Mukoli, perwakilan dari kelompok 3. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan materi bab 6, yaitu menulis makalah ilmiah. Makalah sangat penting sebagai sarana informasi, publikasi, kegiatan akademik. A. Ciri makalah. Makalah adalah tulisan yang memberikan informasi tentang topik tertentu. Salah satu tujuan penulisan makalah adalah untuk meyakinkan pembaca bahwa topik yang ditulis dengan dilengkapi penalaran logis dan pengorganisasian yang sistematis memang perlu untuk diketahui dan diperhatikan. Artinya, sebagai karangan ilmiah, makalah memiliki sifat objektif, tidak memihak, berdasarkan fakta, sistematis, dan logis. Berdasarkan kriteria itu, baik tidaknya suatu makalah dapat diamati dari segi signifikan masalah atau topik yang dibahas, kejelasan tujuan pembahasan, kelogisan pembahasan, dan kejelasan pengorganisasian pembahasannya. Berdasarkan sifat dan jenis penalaran yang digunakan, makalah dapat dibedakan menjadi 3 macam, yakni pertama, makalah deduktif. Makalah deduktif merupakan makalah yang penulisannya didasarkan pada kajian teoretis yang relevan dengan masalah yang dibahas. Kedua, makalah induktif. Makalah induktif merupakan makalah yang disusun berdasarkan data empiris yang diperoleh dari lapangan yang relevan dengan masalah yang dibahas. Ketiga, makalah campuran. Makalah campuran merupakan makalah yang penulisannya didasarkan pada kajian teoretis yang digabungkan dengan data empiris yang relevan dengan masalah yang dibahas. Dalam pelaksanaannya, jenis makalah pertama atau makalah deduktif merupakan jenis makalah yang paling banyak digunakan. Baiklah, itulah sedikit presentasi dari saya dengan topik ciri makalah. Berikutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Hai, saya Husein Hamzah Polindapo akan menjelaskan materi pada bagian B, yaitu isi dan sistematika dalam makalah ilmiah. Secara garis besar, penulisan makalah terdiri atas 3 bagian. Yang pertama yaitu bagian awal, bagian inti, dan bagian akhir. Dan bagian-bagian tersebut dapat dipaparkan sebagai berikut. Pada bagian awal terdapat 3 bagian. Yang pertama halaman sampul, daftar isi, daftar tabel, dan gambar jika ada. Pada bagian inti terdapat 6 bagian. Yang pertama pendahuluan, latar belakang, topik atau masalah yang akan dibahas, tujuan penulisan makalah, teks utama, dan penutup. Pada bagian akhir terdapat 2 bagian. Yang pertama daftar rujukan dan lampiran jika ada. Yang berikut yaitu isi bagian awal. Yang pertama yaitu halaman sampul. Hal-hal yang harus diperhatikan dalam menulis halaman sampul yaitu ada 4 bagian. Yang pertama yaitu judul makalah, keperluan atau maksud ditulisnya makalah, nama penulis makalah, dan yang terakhir yaitu tempat dan waktu penulisan makalah tersebut. Dia daftar isi. Fungsi dari daftar isi yaitu memberikan panduan dan gambaran tentang garis besar dalam isi makalah tersebut. Melalui daftar isi, pembaca diharapkan dapat dengan mudah menemukan bagian-bagian yang membangun makalah tersebut. Yang berikut yaitu daftar tabel dan gambar. Daftar tabel dan gambar juga dimaksudkan untuk memudahkan pembaca menemukan tabel atau gambar yang terdapat dalam makalah tersebut. Baiklah, saya Muhammad Fahri Masili. Saya akan melanjutkan penjelasan dari teman saya di materi sebelumnya. Penulisan bagian latar belakang dapat dilakukan dengan berbagai cara, diantaranya seperti berikut ini. Salah satunya, dimulai dengan sesuatu yang diketahui bersama, pengetahuan umum atau teori yang relevan dengan masalah atau topik yang akan ditulis. Masalah atau topik pembahasan. Masalah atau topik pembahasan adalah apa yang akan dibahas dalam makalah. Masalah atau topik pembahasan sebenarnya merupakan hal yang pertama kali harus ditetapkan dalam penulisan makalah.
Jika topik makalah ditentukan sendiri oleh penulis makalah, tapi ada beberapa hal yang perlu dipertimbangkan. Yang pertama, topik yang dipilih harus ada manfaatnya. Yang kedua, topik yang dipilih hendaknya menarik dan sesuai dengan minat penulis. Yang ketiga, topik yang dipilih haruslah dikuasai. Dan yang terakhir adalah bahan yang diperlukan sehubungan dengan topik tersebut memungkinkan untuk diperoleh. Setelah topik dipilih, selanjutnya perlu dilakukan spesifikasi topik atau pembatasan topik agar tidak terlalu luas. Pembahasan topik makalah dapat dilakukan dengan cara seperti berikut. Yang pertama, letakkan topik pada posisi sentral dan ajukan pertanyaan apakah topik masih dapat dirinci. Yang kedua, daftarlah rincian-rincian topik tersebut dan pilihlah salah satu. Dan yang terakhir adalah ajukan pertanyaan apakah rincian topik yang telah kita pilih dapat dirinci lagi. Selanjutnya, pembuatan judul makalah. Dalam membuat judul makalah, beberapa hal berikut perlu dipertimbangkan. Yang pertama adalah judul harus mencerminkan isi makalah atau mencerminkan topik yang diangkat dalam makalah. Yang kedua, judul sebaiknya dinyatakan dalam bentuk frasa atau klausa, bukan dalam bentuk kalimat. Ketiga, judul makalah hendaknya singkat dan jelas. Sebaiknya judul makalah berkisar antara 5-15 kata. Dan yang terakhir adalah judul hendaknya menarik perhatian pembaca untuk mengetahui isinya. Tujuan penulisan makalah. Perumusan tujuan penulisan makalah yang dimaksudkan bukan untuk memenuhi tugas yang diberikan oleh seseorang dan yang sejenis dengan itu, tetapi lebih mengarah pada apa yang ingin dicapai dengan penulisan makalah tersebut. Perumusan tujuan penulisan makalah memiliki fungsi ganda bagi penulis makalah dan bagi pembaca makalah. Baiklah, saya Pirgita Adam. Saya akan melanjutkan penjelasan dari teman saya dari materi yang sebelumnya. Bagian E, teks utama. Penulisan bagian teks utama dapat dikatakan sebagai inti kegiatan penulisan makalah. Kemampuan seseorang dalam menulis bagian teks utama makalah merupakan cerminan tinggi rendahnya kualitas makalah yang disusun. Penulisan bagian teks utama yang baik adalah yang dapat membahas topik secara mendalam dan tuntas, dengan menggunakan gaya penulisan yang ringkas, lancar, dan langsung pada persoalan, serta dengan menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Beberapa teknik perangkaian bahan untuk membahas topik beserta subtopiknya dapat dikemukakan sebagai berikut. Yang pertama, mulailah dari ide atau hal yang bersifat sederhana atau khusus menuju hal yang bersifat kompleks atau umum atau sebaliknya. Yang kedua, gunakan teknik metafor, kiasan, perumpamaan, penganalogian, dan pembandingan. Yang ketiga, gunakan teknik diagram dan klasifikasi. Yang keempat, gunakan teknik pemberian contoh. Bagian E, penutup. Bagian penutup berisi simpulan atau rangkuman pembahasan dan saran-saran jika memang dipandang perlu. Bagian penutup menandakan berakhirnya penulisan makalah. Penulisan bagian penutup makalah dapat dilakukan dengan menggunakan teknik berikut. Yang pertama, penegasan kembali atau ringkasan dari pembahasan yang telah dilakukan tanpa diikuti dengan simpulan. Yang kedua, menarik simpul dari apa yang telah dibahas pada teks utama makalah. Bagian 3, isi bagian akhir. Bagian akhir makalah berisi daftar rujukan dan lampiran-lampiran jika ada. Daftar pustaka. Penjelasan tentang penulisan daftar pustaka dapat diperiksa pada bagian teknik penulisan dalam pedoman ini. Lampiran. Setiap informasi atau bukti kegiatan kajian akademik atau penelitian, misalnya instrumen penelitian, dilampirkan. Lampiran juga tetap diberi penomaran halaman karena merupakan bagian dari makalah secara utuh.